Olahraga sering digambarkan sebagai panggung keindahan, kekuatan, dan kegembiraan. Namun di balik sorotan lampu dan sorak-sorai penonton, tersimpan momen-momen memilukan, mengejutkan, bahkan mengharukan yang jarang dibicarakan. Khusus di olahraga wanita, tekanan tak kalah besar dari cabang olahraga pria. Berikut ini beberapa insiden yang membuat dunia terpana, bukan karena skor, melainkan karena emosi manusia yang begitu nyata. Olimpiade musim dingin Beijing 2022 mencatat sejarah bagi Tiongkok di seluncur indah berpasangan. Sui Wenjing dan Han Chong mencoba lompatan paling sulit di dunia, angkat putar 4 kali lipat. Sayangnya, saat mendarat, Sui terjatuh keras di atas es dan langsung memegangi lututnya dengan wajah kesakitan. Pelatih berlari ingin menghentikan pertandingan, tapi Sui menangis sambil menggeleng. Ia bangkit, tersenyum paksa ke arah penonton, lalu kembali ke tengah arena bersama Han Chong. Sisanya adalah keajaiban. Setiap lompatan, spin, dan lift berikutnya dieksekusi dengan sempurna. Skor akhir membawa mereka meraih medali perak, medali tertinggi yang pernah diraih Tiongkok di cabang ini. Dari hampir mundur karena cedera, mereka justru mencatat sejarah. Tahun 2019, Bianca Andreescu baru saja menjadi sensasi dunia usai menjuarai America Open. Namun nasib berkata lain saat ia bertanding di Miami Open melawan Ekaterina Alexandrova. Skor sedang ketat, rally panjang berlangsung sengit, hingga tiba-tiba kaki kiri Andreescu terpeleset. Ia langsung ambruk sambil memegangi pergelangan kaki kirinya. Stadion yang tadinya riuh langsung hening. Kamera menyorot wajah Andreescu yang basah air mata. Ia mencoba berdiri, tetapi kakinya tak mampu menahan beban tubuh. Akhirnya, petenis Kanada itu harus dibawa keluar lapangan dengan kursi roda di tengah tepuk tangan meriah sekaligus simpati mendalam dari penonton. Cedera yang ia alami memaksanya absen berbulan-bulan. Dalam sekejap, mimpi besar seorang juara bisa hancur hanya karena satu langkah salah. Salah satu momen paling dramatis dalam sejarah tenis terjadi di Doha Masters 2009. Caroline Wozniacki yang saat itu masih berusia 19 tahun sedang melawan Feraz Fonareva. Ia sudah berada di match point, tinggal 1 poin lagi untuk menang. Tiba-tiba saat akan melakukan servis, tubuhnya kejang-kejang hebat karena kram parah dan dehidrasi. Ia jatuh ke lapangan, tak kuasa mengendalikan otot-ototnya. Penonton terpaku, wasit dan tim medis berlari masuk. Namun yang terjadi selanjutnya luar biasa. Setelah beberapa menit perawatan, Wozniacki bangkit dengan susah payah. Dengan langkah tertatih dan wajah pucat, ia tetap melanjutkan pertandingan, dan ia berhasil memenangkannya. Air mata, keringat, dan tekad bercampur menjadi satu. Itu bukan sekadar kemenangan pertandingan, melainkan kemenangan atas tubuhnya sendiri. Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2023 di Jakarta menyimpan salah satu momen paling mengharukan. Seorang pesenam Tiongkok berusia 26 tahun, spesialis pelanggaran, mencoba lompatan super sulit bernama Hu Sofitina. Ia sudah berada di ambang medali. Namun ia tiba-tiba menghentikan gerakan, melewati meja lompat tanpa menyentuhnya sama sekali, hasilnya skor 0 mutlak. Stadion mendadak sunyi, ia jatuh berlutut, menangis terseduh-seduh sambil menutup wajah. Mimpi medali dunia lenyap dalam hitungan detik hanya karena satu kesalahan kecil. Ia hanya bisa duduk di lantai, menyaksikan atlet lain naik podium. Banyak penonton yang akhirnya bertepuk tangan lama untuknya, bukan karena menang, tapi karena keberanian mencoba lompatan yang bahkan banyak pesenam pria takut melakukannya. Juni 2021, laga antara Soyaos dan Le Havre di Liga Prancis berakhir kacau. Semua bermula dari duel biasa merebut bola. Dua pemain terjatuh, Kapten Soyaos Siga Tandia berusaha melerai, namun emosi sudah telanjur memuncak. Pukulan, tarik-menarik baju, hingga pengusiran bertubi-tubi terjadi dalam hitungan detik. Media sosial langsung ramai. Banyak yang mengecam tingkah laku para pemain dan menuntut hukuman lebih berat. Padahal, insiden serupa juga sering terjadi di sepak bola pria. Contoh lain adalah laga Liga Champions wanita antara Arsenal dan Wolfsburg. Pemain Irlandia Katie McCabe dengan gagah berani membela rekan setimnya setelah dilanggar keras oleh pemain Wolfsburg, Ewa Pajor.
Meski akhirnya ia dijatuhi kartu merah, banyak penggemar justru memuji loyalitas dan semangat juangnya. WNBA juga tak luput dari drama. Pada sebuah laga antara Indiana Fever dan Connecticut Sun, bintang Rocky Caitlin Clark didorong keras oleh Dejounte Carrington. Secara tak sengaja, tangan Carrington mengenai mata Clark. Teman setim Clark, Aliyah Boston, langsung bereaksi dengan mendorong Carrington hingga terjatuh. Situasi semakin panas, pemain lain ikut terlibat, bangku cadangan kosong, penonton berdiri. Wasit akhirnya mengeluarkan 3 pemain sekaligus. Meski pertandingan berakhir dengan skor biasa, intensitas emosi dan harga diri yang ditunjukkan para atlet wanita tak kalah dari cabang olahraga lain. Laga WNBA antara Phoenix Mercury dan Seattle Storm membekukan seluruh arena. Tepat sebelum babak pertama usai, guard Phoenix Shea Peddy disikut keras di wajah saat berebut bola. Ia langsung terjatuh tak sadarkan diri. Seluruh pemain berlutut, beberapa menangis. Para medis berlari masuk, lalu mengangkatnya ke tandu. Suasana mencekam. Untungnya, setelah pemeriksaan, dokter menyatakan hanya gegar otak ringan dan tidak ada cedera serius. Kamera gerak lambat kemudian menunjukkan bahwa sikutan itu murni tidak sengaja, hanya tabrakan biasa dalam pertarungan sengit. Suhu 32 derajat Celcius dengan kelembapan ekstrim di Stadion BBVA, Houston. Penyerang timnas Inggris, Rachel Daly, yang saat itu membela Houston Dash, tiba-tiba ambruk di menit-menit akhir laga melawan Seattle Reign. Ia pingsan karena dehidrasi parah. Yang mengharukan, pemain lawanlah yang pertama berlari menolong, berlutut di sampingnya sambil memanggil tim medis. Daly dilarikan ke rumah sakit, tapi untungnya pulih. Foto-foto saat ia terbaring di rumput menjadi pengingat dunia. Betapa berbahayanya perubahan iklim bagi atlet, terutama di olahraga luar ruangan. AS Terbuka 2025 menyajikan drama di luar lapangan. Setelah kalah dari Taylor Townsend, Jelena Ostapenko mendekati net untuk jabat tangan standar. Namun bukannya mengucapkan pertandingan yang bagus, ia justru berbisik sesuatu yang membuat Townsend langsung membelalak. Di konferensi pers, Townsend mengungkap bahwa Ostapenko menantangnya. Kalau berani, kita selesaikan di luar Amerika. Ostapenko membantah, tapi mikrofon lapangan menangkap suara samar. Insiden ini menjadi berita utama dunia dan memicu debat panjang tentang sportivitas di tenis wanita. Pertandingan NCAA wanita antara Southern Mississippi dan Arkansas State berubah menjadi kekacauan besar. Semua bermula dari perebutan bola biasa. Emma Magwood dan Dominic Davis saling dorong, lalu dalam sekejap seluruh pemain dari kedua bangku cadangan berlari masuk lapangan. Yang paling mengejutkan, salah satu pemain melakukan serangan pada lawan, staf pelatih ikut terlibat, bahkan beberapa penonton fanatik nekat turun ke lapangan. Wasit butuh waktu hampir 15 menit untuk memisahkan semua orang. Akhirnya 5 pemain dan 3 penonton diusir. Meski pertandingan dilanjutkan, suasana tetap panas hingga peluit akhir. Di turnamen WTA Auckland Classic, Naomi Osaka sangat marah, lawannya, Jelena Ostapenko, dalam kemarahan melempar raketnya karena gagal memukul bola. Tapi raket itu melesat dan nyaris mengenai kepala seorang pemungut bola remaja. Osaka langsung berlari ke wasit, menuntut diskualifikasi karena menurut aturan WTA, tindakan membahayakan orang lain harus dihukum berat. Ostapenko bersikeras itu tidak sengaja. Pertengkaran berlangsung lama, penonton terbelah dua, dan suasana semakin memanas hingga akhirnya pertandingan dilanjutkan tanpa hukuman tambahan. Mereka bukan hanya bertanding demi medali, mereka bertanding demi membuktikan bahwa batas itu diciptakan untuk dipecahkan, jatuh itu wajar, dan yang terpenting adalah bagaimana cara kita bangkit kembali. Terima kasih telah mengikuti seri momen tak terlupakan ini. Like dan bagikan jika Anda juga terinspirasi oleh kekuatan para atlet wanita ini.